junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang ini. Pidato 3 bahasa. Oke, langsung saja. Oke, apa kabarnya di pada siang hari ini? Alhamdulillah. Takbir. Oke, jangan banyak basa-basi, kita langsung saja presentasi pada hari ini, yaitu kelompok dari Al-Furqan yang membawakan tema tentang tingkatkan takwa jadilah pembeda. Tepuk tangan. Kepada kelompok Al-Furqan, waktu dan tempat kita persilahkan. Dikitnya banyak. Banyak kalau orangnya dikit dibantu lah. Ya. Ino ngomong. Tenang ya, Pian. Entah. Gak usah marah-marah juga. Panjangnya. Nadanya ya? Ramadan. Masa? Oi. Masa gitu. Al-Furqan tiba, Al-Furqan tiba. Kenapa jadi marah-marah? Ya bisa. Al-Furqan tiba, Al-Furqan tiba, Al-Furqan tiba. Kelompok Yo semuanya. Al-Furqan tiba, Al-Furqan tiba, Al-Furqan tiba. Al-Furqan Tiba. Tingkatkan takwa dan pembeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cik. Bismillah. Kami dari kelompok Al-Furqan akan membawakan surah Quran surah Al-Anfal
surah ke-8 ayat 29 dalam tema tingkatkan takwa jadilah pembeda. Pertama, Ingatlah sebelah. kami akan membacakan ayatnya dulu. Yang membacakan adalah Al-Fariza Masya Allah. dan menjelaskan tentang pendapat para ulama. Pada Al-Fariza untuk tempat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan Quran surah Al-Anfal surah ke-8 ayat 29 beserta penjelasannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan kepadamu dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Quran surah Al-Anfal surah ke-8 ayat 29. Kawan-kawan, di ayat ini Allah menyampaikan kepada kita bahwasanya kalau kita bertakwa, maka kita akan mendapatkan furqan dan dihapus segala kesalahan dan diampuni dosa-dosa kita. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu takwa. Secara etimologis, takwa berasal dari kata at-taqwa yattaqi, yang memiliki arti menutupi, menjaga, berhati-hati dan berlindung dari segala keburukan dan kemaksiatan. Menurut Profesor H.M. Hasbullah Tabib dalam buku La'allakum Tattaqun, satu-satu jalan menuju takwa yang harus dilatih selama bulan Ramadan, mengatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengungkap bahwa takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, karena sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, karena terhadap yang sedikit dan bersiap untuk hari akhir. Menurut beberapa ulama seperti Imam Al-Ghazali, sebagaimana diterangkan Farid Ahmad dalam bukunya Quantum Taqwa, takwa dapat didefinisikan sebagai upaya membersihkan diri dari dosa yang sebelumnya belum pernah dilakukan, sehingga lahir motivasi dalam diri untuk meninggalkannya. Dengan kata lain, takwa menjadi upaya untuk menjaga diri dari berbagai kemaksiatan. Insyaallah selanjutnya akan dijelaskan oleh Nanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Al-Fariza. Setelah kita mengetahui apa itu takwa secara bahasa dan takwa menurut para ulama, maka selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih cara bertakwa kepada Allah. Allah sudah menukilkan di surah Al-Baqarah ayat 2 dan 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Di ayat kedua, Allah menyampaikan bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka bila kita ingin menjadi orang yang bertakwa, maka yang pertama kita harus dekat dengan Al-Quran. Kita dengar, baca, artikan, pahami, amalkan, ajarkan dan hafalkan Al-Quran setiap hari. Kemudian di ayat 3 Allah berfirman, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagai rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jika kita ingin menjadi orang yang bertakwa, maka yang kedua kita harus melaksanakan sholat, terutama yang 5 waktu. Kemudian kita tambahkan dengan sholat sunnah seperti tahajud, duha, tarawih di bulan Ramadan, sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah lainnya. Kemudian yang ketiga adalah berinfak. Bila kita memberikan infak dengan ikhlas karena mengharapkan ridha Allah, maka insya Allah ketakwaan kita akan ditingkatkan oleh Allah. Kawan-kawan, ikuti setelah saya. Asih. Apa itu asih? Ayat sesibu. Al-Quran, sholat, infak. Masya Allah. Al-Quran dibaca setiap hari, sholat ditegakkan di awal waktu, infak diberikan dengan ikhlas.
Jika 3 hal ini kita kerjakan dengan benar, maka insya Allah kita akan mendapatkan predikat muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Sekian dari saya, akan lanjutkan oleh Zaidan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Apa itu Furqan? Menurut Ibnu Abbas, As-Sadi, Mujahid, Ikrimah, Ad-Dahab, Atadah, dan Muqatil Ibnu Hayyan serta ulama lainnya bukan hanya seorang telah mengatakan sehubungan dengan firman-Nya Furqan Al-Anfal ayat 29 bahwa yang dimaksud ialah jalan keluar. Menurut Mujahid ditambahkan di dunia dan akhirat. Menurut suatu riwayat dari Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan Furqan ialah keselamatan. Sedangkan menurut riwayat yang lain juga dari Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan Furqan ialah pertolongan Allah. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Lanjutkan. Al-Fadlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan Zaidan. Muhammad bin Ishaq mengatakan bahwa makna Furqan ialah memisah antara perkara yang hak dan yang batil. Tafsir yang dikemukakan oleh Ibnu Ishaq ini pengertiannya lebih mencakup kesemuanya daripada pendapat lainnya, dan memang apa yang dikemukakannya itu mencakup kesemuanya, karena sesungguhnya orang yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, berarti dia mendapat taufik untuk mengetahui perbedaan antara perkara yang hak dan yang batil. Maka yang demikian itu merupakan penyebab datangnya pertolongan Allah, jalan keselamatan, dan jalan keluar dari semua urusan dunia serta kebahagiaan di hari kiamat, penghapus segala dosa, beroleh ampunan dan disembunyikan dari semua orang, serta menjadi penyebab beroleh pahala Allah yang berlimpah. Cukup sekian, akan dilanjut oleh Bang Sob. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita tadi mendengar penjelasan dari kawan-kawan kita tentang jika kita orang beriman, kan kata Allah, jika kita bertakwa maka Allah akan memberikan kemampuan Furqan. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman kita bagaimana cara bertakwa, apa itu takwa, bagaimana cara bertakwa, dan selanjutnya tadi dijelaskan oleh Zaidan dan Fadlan kemampuan Furqan itu apa. Nah, jadi secara singkatnya ya, apa itu Furqan? Jadi Furqan itu adalah kemampuan untuk menentukan pilihan. Itu adalah Furqan. Jadi ini adalah kemampuan yang diturunkan kepada hambanya yang bertakwa. Furqan. Kapan Furqan ini diturunkan? Nah, ini ayatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Jadi, adik-adik abang sekalian, kemampuan Furqan ini Allah turunkan kepada hambanya di bulan ini, di bulan Ramadan ini. Allah turunkan Furqan kepada hambanya. Bila hambanya mengerjakan ibadah di bulan Ramadan dengan benar, dengan baik, maka Allah turunkan Furqan. Jadi adik-adik abang sekalian, Furqan ini adalah kemampuan yang luar biasa. Nah, tanda orang dapat Furqan itu, dia tidak merasa bingung. Dia akan tertolong dengan adanya Furqan ini ketika dia ingin melakukan suatu hal keburukan, dia akan melindungi. Contoh, misalkan ada sandal kawan nih, sandal kita misalnya ada sandal kawan dipakai, pakaikah ada. Itu Furqan sedang bekerja. Kemampuan Furqan sedang bekerja. Kalau kita punya Furqan, maka kita tidak akan memakai sandal teman untuk aktivitas apapun, karena ini punya orang. Kalau nya Furqannya kededa, maka sekali-sekali gak ada bapak, sekali-sekali gak ada bapak. Nah, seperti itu. Itu artinya Furqannya masih belum hidup lagi. Nah, jadi sungguh beruntung kita yang diturunkan Allah kemampuan Furqan ini. Maka pesan abang, di Ramadan ini kita betul-betul sungguh-sungguh, sehingga Allah akan menurunkan Furqan ini kepada kita untuk
menjaga kita ke 11 bulan yang akan datang. Nah, seperti itu. Terima kasih. Mungkin ini saja penjelasan dari kelompok kami. Tak lagi lafaznya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi penjelasan atau presentasi dari kelompok Al-Furqan. Oke, langsung saja kita masuk sesi selanjutnya, itu sesi tanya jawab. Siapa yang mau bertanya? Gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanya soal ini kan tentang kemampuan untuk membedakan Bang. Nah, jadi ada suatu kasus Bang, misalkan kita menemukan uang di sekitar sekolah sejumlah misalkan menemukan 20.000. Nah, 20.000. Kita tuh kadang kita ambil Bang, karena tahu kita subhat loh. Nah, besok kita ganakan 2 hari, 3 hari, 4 hari kita join mampir. Nah, itu kayak hukumnya Bang. Jemput. Itu aja pertanyaan terus Bang. Apakah boleh kita mengambilnya atau tidak? Ya. Karena berhari-hari 3 sampai 4 hari. ya intinya berhari-hari lah kita biarkan dulu sampai ada yang mengambilnya. Berhari-hari itu berapa hari harus? Seminggu lah kita seminggu. Karena Bang, posisinya tuh mungkin dihiga-higa karena kelihatan kita aja yang tahu benar-benar. Habis ini semuanya karena belum selesai. Oke, itu aja pertanyaan terus Bang. Apakah boleh? Ah, orangnya boleh diambil lah. Boleh kan diambil? Ada. Ya. Oke, siapa lagi mau bertanya? Ya, siapa lagi? Dun? Siapa lagi yang bertanya? Apa? Nah, berdiam rupanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah jika ada sandal yang berhari-hari tidak ada yang menggunakan, namun di situ saja tempatnya, apakah boleh kita pakai atau kita ambil? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diumumkan. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Satu orang lagi. Baru dijawab. Bagus itu, Bang. Sampai 3 orang yang bertanya baru dijawab. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana takut-takut? Kan kita tahu loh, rokok itu kan buruk. Rokok itu kan buruk.
Apakah perokok itu tidak mempunyai kemampuan Al-Furqan? Kita tahu rokok kan buruk. Ada baik nih. Kenapa? Apakah perokok tidak mempunyai kemampuan Al-Furqan? Itu apa? Oke. Sekarang kita serahkan kepada kelompok Al-Furqan. Lawan. Apa namanya tadi sekarang? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya.
Pintar bang. Cek. Oke, kami akan menjawab soal yang nomor pertama dulu yang akan dijawab oleh Zaidan. Kita dapat bersama. Pertanyaannya adalah, bila kita menemukan uang di sekitar sekolah atau di sekitar lingkungan kita, terus uang itu kita biarkan selama 1 minggu, tidak kita ambil, tidak kita apa-apain, tidak kita sentuh, apakah boleh kita mengambil setelah itu? Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Pertama adalah ketika Anda merasa yakin bisa menjaga uang yang ditemukan tersebut, maka wajib untuk mengambilnya. Akan tapi akan menjadi masalah jika menelantarkan harta orang lain, yang mana Anda harus membantunya menjaga. Sedangkan jika Anda tidak yakin untuk menjaga uang tersebut, maka hukum menemukan uang dalam bawahnya adalah hal yang tidak wajib. Pendapat N mengatakan jika Anda merasa tidak mampu mengembalikan atau menjaganya, maka bawa uang tersebut pada orang yang dianggap lebih mampu untuk mengembalikannya. Dalam hal ini Anda bisa melaporkannya pada pihak kepolisian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi Bang Jihan dari yang kami cari, jadi menurut dari hukum Islam ya, itu ada 2 hukum. Yang pertama, kalau kita merasa mampu untuk menjaga uang itu, maka kita boleh untuk mengambil. Jadi mengambil bukan untuk memakai, mengambil untuk menjaga. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, bila kita tidak merasa mampu, maka kita tidak diwajibkan untuk mengambilnya. Maka dilaporkanlah ke pihak yang lebih berwenang. Nah, seperti itu. Di kantor kan, misalnya diantar. Nah, di lingkungan sekolah. Seperti itu. Apa? Sampai kapan menjaganya itu bang? Misalkan di kantor dia diantar sampai kapan? Misalkan ada yang melakukan. Oke, sampai kapan?
Kenapa kira anak bener kan duitnya? Ada kasus seperti itu ya Pak. Atau ada sumbangan. Lanjut, kita jawab pertanyaan yang selanjutnya. Karena kita tampung. Oke, silakan. Saya akan menjawabkan pertanyaan yang kedua. Hukum mengambil barang temuan disunahkan, bahkan ada pendapat yang mengatakan diwajibkan. Jika ada suatu tempat yang aman untuk barang yang ditemukan, apabila ditinggalkan atau dibiarkan, maka disunahkan untuk diambil. Apabila barang itu ditemukan di tempat yang tidak aman, maka barang temuan tersebut maka wajib diambil. Namun apabila ia tahu bahwa dirinya mempunyai ketamakan untuk itu, maka haram baginya mengambil barang tersebut. Cek. Jadi coba lihat. Jadi bukannya kita ketika kita melakukan barang, misalnya sandal ditinggalkan berhari-hari, bolehkah kita ambil? Boleh kita ambil, boleh. Mengambil untuk apa? Cek, mengambil untuk apa? Sama kayak uang tadi, mengambil untuk menjaga, bukan memakai. Makanya di sini dikatakan apabila ia tahu bahwa dirinya mempunyai ketamakan, tahu tamak? Kerakusan atau rasa ingin memiliki, maka diharamkan baginya mengambil barang tersebut. Artinya kita boleh mengambil, bahkan disunahkan kalau kita mengambil untuk menjaganya atau kita mengurusnya. Nah, seperti itu. Jadi bukan untuk memakai. Oke. Itu jawabannya. Bagaimana pula? Sampai kapan menjaganya? Sudah pertanyaan. Makanya kan mampu kan menjaganya. Baik sama ambil kan. Oke. Lanjut ya, pertanyaan nomor 3. Apakah perokok tidak mempunyai kemampuan furqan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Apakah perokok tidak mempunyai kemampuan furqan? Kalau untuk kita masih muda, rokok apa hukumnya? Rokok adalah haram atau makruh. Kalau melihat para perguruan ulama merokok, kita tidak bisa menilai beliau karena beliau seorang wali Allah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti itu jawabannya. Udah puas ke belum, Pak? Nah, paham lah. Tadi. Yakin. Nah, yakin dia betul ada paham. Puas ke belum enggak? Bertanya. Puas. Jadi jangan tadi, kalau kita mau tahu dulu apakah perokok tidak mempunyai kemampuan furqan, kita harus tahu dulu hukumnya. Dan hukumnya rokok ini yang pertama haram, yang kedua makruh. Haram artinya harus dijauhi. Kemudian makruh kalau ditinggalkan dapat pahala. Nah, jadi itu kalau kita masih berokok, maka menurut kelompok kami itu orang yang kurang kemampuan furqannya. Nah,
Beda lagi kita menilai ulama. Ulama ada yang merokok, nah kita kadang mau menilai itu karena mereka adalah ulama, waliullah. Kadang kalau kita mengklaim, oh ini berokok ulama ini, wah ada si berokok ulama ini, karena ilmu kita akan sampai. Kita nang awam-awam nih, jangan bisa-bisa berokok, bisa-bisa berokok. Nah ada batu kena. Nah, ada manfaatnya, ada manfaat. Beda ulama. Nah seperti itu. Jawaban. Oke. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, saya masih kurang jelas dengan jawaban dari pertanyaan Maulana tadi. Kalau waliullah katanya tidak apa-apa kalau berokok. Padahal menurut saya dan hadis Nabi bahwa merokok itu memang bisa menimbulkan penyakit untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Berarti kalau waliullah tidak apa-apa, artinya ada apa tuh sebutannya kalau sekarang tuh keistimewaan tuh apa namanya? Bukan. Privilege untuk seorang waliullah. Lah, terus apakah dia yang mengklaim dirinya sebagai waliullah tadi, ataukah orang yang menyebutnya sebagai waliullah? Dan kalau apabila orang yang menyebutnya sebagai waliullah, bagaimana kita bisa memvalidasi kesaksian orang itu? Itu satu. Berarti seorang waliullah tidak apa-apa dong menyakiti diri sendiri dan mengganggu ketentraman orang lain dengan asap rokok. Coba Bang tanya, bagi yang tidak merokok yang sama sekali, kalau ada orang merokok terus kita menghirup asapnya, enak tidak baunya? Merasa terganggu tidak? Kalau orang biasa katanya berdosa. Kalau ulama atau waliullah tidak berdosa. Itu bagaimana konsep kehidupan kita di dunia ini? Bagaimana kita menilai dia itu waliullah, dan bagaimana kita menilai dia itu seorang ulama? Apakah disebut ulama karena memiliki jamaah yang banyak? Apakah karena keluasan ilmunya? Apakah karena kekayaannya? Apa itu ulama? Ulama yang seperti apa yang sampai diperbolehkan untuk membuat dirinya sakit dalam jangka panjang dan membuat kenyamanan tidak orang? Itu bagaimana keadilannya untuk kita semua? Itu yang masih menjanggal. Untuk kalau jawabannya seperti itu tadi masih menjanggal, mohon diperjelas lagi untuk sanggahan saya tadi. Terima kasih. Saya kembali dan ke MC. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi yang mau bertanya? Ada apa lagi? Dua pertanyaan lagi, dua pertanyaan. Nah, sampai nanti nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah takut? Apa hubungannya takwa lawan purkot? Lawan kenapa disambut purkot? Ada awal disambut ada kawah berbeda. Sebut iman. Ada kawah disambut lawan bahasa yang mudah dipahami. Tidak pintar. Oke, satu lagi pertanyaan coba yang mau bertanya. Udah lagi. Persediaan.
Apakah pertanyaannya? Habis kah? Oke, langsung saja kita serahkan kepada kelompok Al-Quran untuk menjawab. Jadi Dika mana Dika? Ya sama ada di rumah ini pasti kerja. Bukan orang biasa dari sekolah sama dari kamar. Tadinya kan serang kesini tadi. Nah, sama sini tadinya. Di kamar pembaki bunyinya gitu. Kamar orang pakai asal sini ya. Iya. Kayak orang kan jauh. Asal kita ini ada konek orang pakai lahir antara sakit dan seperti ada ini. Panggilan juga. Ini masih kurang nih. Oke atas. Pak, ini masih banyak ada hadir nih, kelihatan banyak ada hadir. Dua. Harus cek antara yang ada kiau cari. Ilham. Ilham mana? Ilham kelas berapa? 8. Hanan. Ada. Siapa yang masih lagi kerja? Layan juga, mana layan? Yasa. Allah. Bisa. Nanti jaring lapis.
Yudi mana Yudi? Irsa. Yudi boleh. Hah? Yudi boleh. Berapa menit? Oh, tak boleh. Irsa. Hah? Apa? Tadinya boleh Pak, pusing. Awasan dulu diskusinya coba. Apa pertanyaannya? Jawab dulu. Langsung jawab. Bang Sam ulangi pertanyaannya Bang Sam. Tadi kan Maulana bertanya, apakah rokok itu tidak mempunyai sifat furqan, ya kan? Oke. Terus kelompok Al-Furqan menjawab, bagi orang awam rokok itu tidak boleh, sedangkan bagi ulama atau waliullah itu diperbolehkan, itu kan? Tidak bisa kita menilainya. Tidak bisa kita Tidak bisa menilai. Memperbolehkan Pak, tidak bisa menilai. tidak bisa menilainya. Oke, kita kembali ke sifat rokok tadi itu. Satu, merusak diri sendiri. Dua, bisa mengganggu orang lain. Sedangkan dalam hadis kalau cari riwayat Ibnu Majah, janganlah kamu menyakiti diri sendiri dan orang lain. Itu hadis Nabi, larangan Nabi. Tapi kenapa ketika waliullah atau ulama yang Al-Furqan sebut tadi kita tidak bisa menilainya? Itu kenapa? Dan belum lanjut. Dan kenapa disebut waliullah? Apakah dia yang menyebut dirinya sendiri sebagai waliullah, ataukah ada kesaksian dari orang yang menyebut orang itu adalah waliullah? Dan apabila ada orang yang mensaksikan, bagaimana kita memvalidasi bahwa kesaksiannya itu benar, bahwa orang tersebut disebut waliullah? Yang kedua, ulama. Ulama yang dimaksud itu ulama yang seperti apa? Apakah seorang guru pengajar agama, atau ulama yang mempunyai banyak pengikut, atau ulama yang karismatik, ulama yang punya banyak harta? Itu apa maksudnya? Yang sampai kita tidak bisa menilai bahwa diperbolehkan adalah kita tidak bisa menilai apabila seorang waliullah atau ulama itu merokok, kita anggap tidak apa-apa karena kita anggap diri kita sendiri tidak bisa menilai. Padahal sudah jelas Al-Furqan itu kan membedakan kata yang sudah ditampilkan tadi. Dan ada hadis nabinya dilarang menyakiti diri sendiri dan orang lain. Sedangkan menurut saya rokok itu mengandung nikotin yang bisa menyebabkan ketagihan, penyakit yang sebabnya itu jangka panjang. Nah, secara logika kita bisa melihat bahwa merokok itu bisa menyakiti diri sendiri dan mengganggu ketentraman orang lain. Itu aja yang mempertanyakan kembali dari pertanyaan Maulana tadi. Karena jawabannya seperti itu, jadi lu menjadi penasaran, begitu, Bang Sauti. Maulana mana takut? Maulana 9. Tadi ada. Ini Om ya. Ada Mas. Maulana bertanya dong. Masya Allah. Oke, sebelum menjawab pertanyaan Bang Sam, kami ingin menjawab pertanyaan nomor 5 dulu.
Karena kalau nyari ini, nah, zoom out, turunkan, putar bawah. Nah, itu kirinya lemas ya, kanannya anu dikuncinya. Nah, zoom. Kalau yang sudutnya zoom out gitu. Niscaya dia akan melembutkan kepadamu dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Jika kita bertakwa, dia akan melembutkan kepadamu. Dan itulah umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi siapa tadi? Hafiz Takun. Hubungan takwa dan furqan. Kan sudah jelas tuh di ayatnya bahwasanya hubungannya kalau kita bertakwa, kalau kita orang beriman dan kita bertakwa, maka kita akan diberikan furqan. Nah, itu hubungannya. Yaitu kemampuan untuk membedakan yang hak dan yang batil, kemampuan untuk menentukan pilihan. Seperti itu. Gimana habis? Untuk pertanyaan Bang Sam. Ribet Bang Sam. Adalah periksa saya kepala gimana dibilang abang masuk di kosong dia ada bang dia pada bawah punya jangan yang lari the king of the king. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Anak Nabi rahmatullah, Ramadan ini hadir sebagai rahmat dari Allah agar dengan Ramadan kita bisa jadi orang yang bertakwa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Supaya bertakwa kepada Allah, maka Allah turunkan petunjuknya Al-Quran. Jadi kalau orang ingin jadi orang yang takwa, tidak membuka Al-Quran, tidak membaca Quran, tidak memahami Quran, itu dipastikan dia tidak takwa, cuma merasa bertakwa. Banyak sekarang orang-orang yang merasa bertakwa, padahal tidak pernah membaca Quran, mengkaji, memahami, mengamalkannya, tidak. Itu bukan orang yang bertakwa kepada Allah, hanya merasa bertakwa. Orang itu hanya bisa bertakwa kepada Allah kalau dia mempelajari Al-Quran, dapat petunjuk Allah. Karena dengan Quran itu hudan linnas, dapat petunjuk. Wa bayyinat, jelas dengan petunjuknya. Wal furqan, dengan takwa itu kita punya nanti kemampuan furqan. Jadi urutannya kita saum, puasa, supaya la'allakum tattaqun, jadi orang takwa. Untuk bertakwa kepada Allah perlu petunjuknya, yaitu Al-Quran. Al-Quran itu petunjuk Allah. Dengan kitab Al-Quran itu nanti manusia bisa membedakan mana hak, mana batil, namanya Quran. Salah satu nama Al-Quran itu disebut dengan Al-Furqan. Itu nama Quran. Diturunkan Al-Furqan, nazal Al-Furqan, diturunkan Furqan, maksudnya Quran. Al-Quran itu untuk membedakan, supaya kita ini bisa punya kemampuan membedakan mana hak, mana batil, mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Kadang-kadang kita ini bisa banyak salah menilai. Yang baik kita anggap buruk, yang benar kita anggap salah, yang salah kita anggap benar. Itu karena tidak kuatnya kemampuan Furqan dalam diri kita itu. Kita ikut Ramadan, ikut program makro ini supaya dengan itu kemampuan Furqan itu keluar. Mana bagus ngaji begini, belajar, mana bagus kuring, mana bagus kira-kira? Mana bagus kita belajar, diskusi begini, atau lebih bagus kita kuring? Belajar begini. Nah, tapi kenapa harus tidak ikut baru datang? Tapi kenapa harus pulang baru datang? Begitu awal tapi. Hah? Takut ikut jadi. Ada. Yang mau maksud tadi. Coba ditanya. Mana bagus zikri? Bagus ikut makro diskusi atau bagus di kamar tidur? Nah, kan kita tahu kan? Bagus diskusi, tapi kenapa kita milih tidur? Goni, mana bagus? Diskusi atau tidur? Hah? Bagus tidur? Hah? Pantas kau tidur terus. Kalian banyak tidur. Kemarin anak putri ya, satu orang alhamdulillah selesai 30 juz Quran. Dan Abi puji langsung duduk depan Abi tanya, Masya Allah bisa jawab dengan lancar, dengan bagus. Mungkin hafalan 30 juz Quran. Kenapa? Orangnya berbeda dengan orang kebanyakan. Masa bisa gitu? Kawannya main-main, kawannya guring, dia murojaah terus. Kawannya masih tidur, dia sudah bangun malam, tahajud, murojaah dalam tahajudnya. Beda dengan orang kebanyakan. Maka hafal Quran, padahal sama dengan kalian sama-sama 3 tahun juga belajar di sini. Kok dia bisa hafal Quran, kok kalian tidak? Apa penyebabnya? Karena kalian kurang menggunakan kemampuan Quran tadi itu, kau sia-siakan. Engkau tahu belajar itu baik, menghafal baik, tapi engkau lebih banyak malasnya. Gimana menghafal Quran kalau banyak malas, banyak tidur? Datang di Ramadan ini pun kita masih banyak malasnya, banyak tidurnya, nggak mau menghafal Quran. Gimana kemampuan Quran itu? Itu tanda bahwa kita ini perlu terus belajar supaya keluar kemampuan Quran tadi. Bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Banyak salah menilai kita kadang-kadang itu. Banyak salah menilai dalam hidup ini. Orang yang baik kita anggap buruk, orang yang buruk kita anggap malah dia itu baik. Itu karena tidak punya kemampuan Quran tadi.
Kemampuan Furqan itu akan datang kalau kita terus menerus mengkaji, mempelajari Al-Quran, dan itu dipelajari terus menerus. Tidak boleh berhenti, tidak boleh cepat puas. Jangan sementara-mentang sudah hafal 5 juz sudah merasa puas. Tidak boleh. Kalau 5 juz orang 10 juz. Kalau 10 juz orang 15 juz. Bukan 15, ada yang 20, ada yang 5, ada yang khatam 30 juz. Kamu baru 5 juz tapi sudah merasa seolah-olah sudah jadi orang yang luar biasa. Lalu tidak punya semangat lagi untuk menyelesaikan hafalan Quran. Sayang waktumu di sini terbuang percuma. Kau 3 tahun belajar, terbuang percuma waktumu. Anak SMP kelas 9 itu kita tes satu-satu. Berapa orang yang bujur-bujur 5 juz gitu. Ada yang mungkin itu luar biasa. Mungkin kalian bisa aja ngomong 8 juz, tapi kita belum uji. Nanti kita di itikaf kita tes berapa juz sebujur. Jangan-jangan yang bilang 8 juz tadi begitu disuruh baca 1 juz pun tidak selesai. Kenapa? Engkau tidak punya Furqan. Engkau tidak mampu membedakan hak dengan batil. Engkau tidak mampu menggunakan waktu itu dengan optimal. Kasih Allah waktu sama nggak kita dengan putri, sama nggak waktunya? Sama-sama 24 jam kan? Kita dikasih waktu 24 jam, sana 24 jam. Kenapa sana 20 juz, di sini enggak? Di sana ada yang 20 juz, ada yang 15 juz, ada yang 10 juz putri. Harusnya putra lebih unggul, pemimpin, calon pemimpin. Putra harusnya lebih unggul, orang calon pemimpin. Tapi karena engkau tidak menjaga hatimu, dan apa yang membuatmu terhambat menghafal Quran, bukan karena engkau tidak mau, bukan karena engkau tidak bisa, tapi karena engkau tidak punya kemauan yang kuat. Kenapa kau susah menghafal Quran? Coba periksa. Barangkali takwa itu ketika Rasulullah ditanya sahabat Rasulullah, apa itu takwa? Rasulullah menjawab begini, at-taqwa hahuna. Rasulullah langsung wujud ada gini. Apa itu takwa ya Rasulullah? At-taqwa hahuna. Takwa itu di dalam hati. Dia kunci takwa itu hati. Kalian kalau menghafal Quran mudah menghafal Quran, janji Allah benar. Kalau hatimu baik, hatimu bersih, hatimu mulia, mudah menghafal Quran. Tapi kalau dalam hatimu banyak keburukan, banyak maksiatnya, banyak bohongnya, banyak dustanya, banyak munafiknya, susah menghafal Quran. Maksiatan itu akan membuat mata kita ini jadi buta. Maksudnya buta itu punya mata tapi tidak bisa melihat yang benar karena maksiat. Asal boleh ke rumah, buka handphone, cari gambar-gambar porno di medsos. Gimana menghafal Quran? Kau kasih matamu untuk melihat yang haram. Kau kasih telinga untuk mendengar yang haram. Harus dengar Quran. Kau dengar gosip terus, kau dengar hasut terus, kau dengar berita-berita hoax, kau dengar berita fitnah, dan kau makan mentah-mentah, kau telan mentah-mentah. Terhambat Quranmu karena kau biarkan telinga mengkonsumsi pendengaran-pendengaran yang haram untuk kau dengar. Kalau kau tidak bisa semua ini, semua bisa menghafal Quran, tapi kau sia-siakan waktumu itu. Nih, mulut ini harusnya bicara benar, tapi kita banyak bohongnya. Lihat itu. Hati itu kunci jadi takwa. Ini medianya hati ini. Dan sebab itu datang Ramadan ini supaya kata Allah, dengan Ramadan ini hati kita lunak, hati kita lembut, hati kita lentur. Itu maksudnya. Kalau sudah hati kita lembut, Allah masukkan petunjuk ke dalam hati. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah. Allah memberikan petunjuk ke dalam hatinya. Al-Quran itu masuk petunjuk Allah kan, masuk dalam hati. Kalau hati kita ini pengarasan, susah. Dan yang membuat hati keras itu pertama banyak makan, makanya kita suruh puasa. Yang membuat hati keras itu banyak makan. Yang kedua banyak tidur. Makanya di puasanya jangan banyak tidur. Itu yang membuat hati kita keras. Hati kita ini banyak maksiatnya karena banyak makan, banyak tidur. Yang ketiga banyak bepandir dan kadang-kadang keruan tampung. Menyambat itu kurang aja, fitnah orang sana sini, itu membuat kau terhambat untuk menghafal Quran. Coba rubah pelan-pelan anak-anak Nabi semua. Tumbuhkan kemampuan Quran itu dalam dirimu. Kalau kau punya kemampuan Quran itu bukan untuk nilai-nilai orang lain ya.
kemampuan membeda itu Furqan itu bukan untuk menilai orang lain. Oh dia tuh kok sudah begitu masih merokok juga. Kita jangan nilai orang biar aja merokok, kita jangan. Sudah jadi Pak Kiai merokok itu urusan Pak Kiai. Kita jangan umpatan begitu. Dia sudah jadi Kiai. Ente jadi apa? Nah, jangan bilang itu Pak Kiai merokok. Dia Pak Kiai, kamu siapa? Mencari duit aja belum bisa. Dia masih minta sama abah sama mama, berokok lah. Kalau kau sudah selesai semua, untung kau bergawe, mau berokok aja, terserah aja kalau habis. Dirimu sendiri. Itu pilihan kan. Orang kan berikhtilaf. Ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, kan macam-macam pendapat orang. Engkau tidak perlu termasuk ke sana. Yang penting jaga dirimu, jangan kau ikut orang kebanyakan. Dan kalau ada kalian orang lain yang berokok, jangan kau nilai-nilai. Masa begitu ulama pas segala macam kau berokok? Itu urusannya sama Allah. Kita ngatain orang, mungkin orang itu lebih mulia dari kita. Iya kan? Jadi sudah intinya itu kalau hati kita bersih enak. Jadi tidak perlu menilai-nilai orang. Yang penting dirimu jangan merokok. Kapan mau merokok? Kalau kau sudah punya cari uang sendiri bisa nyusahin orang. Tapi kalau misalnya nggak usah merokok, lebih bagus lagi. Kenapa? Jadi coba kita hitung merokok misalnya. Harga sebungkus rokok berapa sekarang? Berapa Jepri? Rokok sebungkus berapa harganya? 30 aja Ryan. Nah, Ryan, berapa ya? Sekarang berapa sebungkus rokok tuh? Nih. Tadi menjawab. Hah? 30.000. Anggap sehari sebungkus saja. 30.000 kali sebulan 900.000. Saya tukar handphone 900.000. Hah? 900.000. Kalau belikan baju Haramain dapat 4 puting. Iya kan? 900.000. Kalau kau beli rokok jadi apa? Dia penyakit. Jadi penyakit. Jadi kalau jadi apa-apa ada. Coba hitung logis, jangan ikut itu aja ulama merokok, itu ulama lain kisahnya. Ya kalau ulama, kita bukan ulama, biar kami merokok, ulama. Apakah ulama boleh merokok? Terserah punya diri. Kita tidak boleh mengatakan tidak boleh merokok, jangan. Atau boleh merokok, silakan merokok, jangan juga. Itu urusan masing-masing. Cuma kita sebagai pelajar tahan, tenang, kendalikan diri kita, jangan merokok. Kan itu merusak dirimu. Dukhon itu asap. Kalau kau banyak kena asap kepala kamu kabut, tidak mau masuk ayat Quran. Kan Nabi sudah pada kisah kalau rokok itu dari mana? Rokok itu asalnya dari mana? Sudah tahu dari kecil setan, kecil iblis. Ketika iblis diusir dari surga, dia stres, lari terkencing-kencing. Iblis, bekas kencingnya tumbuh pohon, rupanya pohon tembakau. Itulah diisap oleh anak-anak muda. Isap kami kencing iblis. Dan gitu. Babi jadi suruh makan tembakau pada mau. Babi itu dikasih sini misalnya sayur sawi, di sini daun tembakau. Habis daun sawi dimakannya, daun tembakau diinjak-injak saja tidak boleh makan. Babi juga tidak mau makan daun tembakau. Nah, coba pikir yang logis dong. Yang logis, jangan umpatan. Ini kan ada. Waduh, ulama berokok, umpat berokok juga. Jangan. Itu mereka ulama lain, itu ulamanya kewalian yang dari kita sampai belum apa namanya ke sana. Belum sampai lagi kita sana tuh, makomnya belum sampai. Jadi udahlah kita belajar bagus-bagus. Hindari hal-hal yang tidak berguna. Mungkin bagi ulama dia narik rokok gini nih. Sekali tarik, hafal satu ayat Quran ya, bus keluar. Ingat satu hadis. Gitu kalau ulama tuh. Tengah malam dia merokok. Dilihatnya hadis. Oh ini. Mana cari hukum-hukum. Ente berkerokok. Atau ada sama. Merokoknya ente dan merokoknya ulama beda. Orang merokok dapat ayat, dapat hadis. Ente merokok batu-batu kata keruannya. Nyusahkan orang aja. Nyusahkan orang tua aja. Jangan agak ikut. Tidak perlu kita menilai orang. Jadi sebujurnya kalau bisa dihindari, hindari sesuatu yang kurang berguna buat diri kita. Yang kurang berguna itu dihindari.
Kadang-kadang orang cuma mencari alasan macam-macam. Kalau kenapa merokok ini itu. Intinya nikotin itu mendatangkan candu, susah lampihnya. Coba berpikir lagi, berhenti merokok 900.000 sehari, kasihkan yatim. Mana lebih bagus? Sampai dua rokok tadi kita ambil tuh, anggap kita setiap hari masih merokok 3.000 sehari sebungkus, masuk tabung. Sebulan duitnya dapat, kirimkan yatim. Kira-kira dalam pandangan Allah mana yang bagus? Yang merokok habis 900.000 atau yang ngasih yatim 100.000 sebulan? Mana yang lebih bagus? Orang bungol benar yang mengatakan bagus merokok. Bungol benar yang mengatakan bagus merokok. Bungol. Orang bungol begitu memandang. Kalau orang yang cerdas kasih yatim lebih berguna bermanfaat daripada dirokok jadi apa-apa. Itu perlu namanya kemampuan kau bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana baik, mana buruk. Tahu semua. Kita ini sebenarnya semua sudah tahu itu, dikasih Allah kemampuan untuk. Cuma kadang-kadang dalam penerapan itu kita tetap melakukan sesuatu yang buruk. Padahal kita tahu ya buruk. Bohong itu buruk atau baik? Buruk. Tahu semua. Tahu kalau bohong itu buruk, kenapa bohong? Minggat dari sekolahan baik atau kada? Kalau minggat kabur terus sekolah baik atau kada? Kan tahu semua. Kenapa minggat masih? Berkelahi itu buruk atau bagus? Benar atau salah? Nah, berkelahi. Banyak kita tahu itu buruk. Nah, tuh makanya dengan Ramadan ini, coba kalian sudah tahu semua yang hak yang benar, tinggal sekarang pelan-pelan untuk diterapkan, dipraktekkan. Ini bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan ampunan. Coba raih ampunan Allah dalam Ramadan ini. Buat diri kalian semua bertambah kualitasnya dengan Ramadan ini. Jangan jadikan kita ini manusia-manusia yang biasa-biasa. Buat diri kita ini punya perbedaan. Supaya dalam ini semua bisa jadi wali. Siapakah wali Allah itu sesungguhnya? Coba lihat wali Allah sesungguhnya. Surah 10 ayat 62. Kalau mau tahu wali Allah, dia bagaimana wali Allah? Dia bisa semua jadi wali Allah. 10:62. Inna awliyallah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Coba lihat. Dia dari 62, 63 setelahnya, satu sebelumnya. Sesungguhnya wali-wali Allah itu, inna awliyallah, sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Siapa kira-kira itu? Apa yang bisa jawabnya hebat? Siapa kira-kira? Jadi ciri wali Allah itu tidak merasa takut dan tidak bersedih hati. Siapakah? Orang bertakwa. Belum. Hah? Sedih kok, sedih takut. Sedih, mama sudah bangga, puasa sini tertahan. Orang sekolah lain puasa liburan, tidak ada belajar. Khawatir berarti sedih. Coba, apa ya? Baik, coba tahu. Dari saja. Hah? Siapa? Hah? Apa? Nah, coba. Ada makhluk ciptaan Allah manusia itu tidak punya rasa takut ya. Ada ularnya di dekatnya, pegang ular. Ada harimau singa yang ganas, didekatinya, ditarik-tariknya. Ada rasa takutnya. Panji. Kalau siapa? Hah? Bukan. Orang yang yakin ada Allah. Bukan. Iya semua yakin ada Allah. Orang bertakwa. Hah? Orang bertakwa. Iya, orang wali pasti lah, dia bukan lagi wali, sudah rasul lagi dari wali lah. Ciri-cirinya kan, dia sekarang ada, bukan dia. Sekarang itu dia ada di zaman sekarang ada wali Allah cirinya. Korban. Nah, kalau mau tahu dari Allah dia tidak perlu takut, tidak perlu sedih hati. Tidak sedih hati, tidak takutnya dia. Hah? Tidak. Abi Daud. Tidak. Kalau Abi ada takutnya.
lain. Abi kan takutnya. Abi bersedih. Ini dia tidak ada sedih hati, tidak punya rasa takut. Siapakah itu? Orang yang sabar. Belum. Manusia ini manusia. Orang yang sabar. Siapa? Anak bayi. Ya hadiah. Lu kalau main bayi itu dia merangkak. Ada ular. Pegang benar. Dia takut bayi kan. Kenapa bayi itu wali? Tidak punya dosa. Ini banyak dosanya mana jadi wali kita ini. Dosanya mengerampung kemudian. Abi kan wali, kenapa? Abi banyak dosanya. Jadi kalau orang ngaku-ngaku wali padahal dia banyak dosa belum wali. Yang tidak punya dosa itu bayi, itulah wali. Tidak ada dosanya. Jadi tidak punya takut. Wah, mau apa dia? Hehehe. Betul kan tak? Angkat dia, harimau kan kejar harimau tu. Takutnya sedikit pun dia. Dan dia tidak sedih hati, tidak sedihnya tawa. Kalau lapar, nangis dia. Itu aja dia tahunya. Dia tak ada baju baru. Namanya wali itu tidak ada kehendak dunianya. Kalau orang wali tapi masih mau dunia belum wali lagi. Wali Allah itu kayak bayi. Dia mau tak bayi, dia kasih uang 1 triliun, mau tak bayi? Tak tahu dia mau 1 triliun. Tapi kalau dia ngaku wali, uang 1 miliar, wali apaan? Wali itu sudah tidak ada penyakit terhadap dunia. Dia hanya mau dekat dengan Allah. Baru namanya wali. Siapa dia itu? Baik. Makanya kita Ramadan ini kesempatan. Kalau berhasil Ramadan, keluar di 1 Syawal sebagai manusia fitrah, lahir seperti bayi dan tidak punya dosa. Jadi wali berarti kan? Kalau mau berhasil, ya kan begitu kan? Ya Ramadan setelah berhasil ini keluar Ramadan 1 Syawal dia kembali fitrah. Apa itu kembali fitrah? Kembali seperti bayi baru lahir, tidak ada dosa. Semua dosa diampunkan oleh Allah. Caranya bagaimana? Kau sikapi Ramadan ini dengan sungguh-sungguh. Masih ada waktu lebih kurang 17 hari lagi. Waktunya 17 hari lagi. Sudah hampir setengah perjalanan. Jangan lagi banyak tidurnya anak-anak semuanya. Kalian jangan lagi banyak malasnya. Orang diskusi termasuk masuk dong dengan teman berbicara, orang bicara. Coba mulai siapa dan jangan pakai catatan-catatan begitu. Persiapan dong yang bagus. Ambil pakai catatan. Ada punya Furqan, percaya diri dong, pelajari, cek ngomong walau salah. Yang namanya takwa adalah walaupun salah. Furqan adalah apa bedanya? Tahu kita semua beda-bedanya. Tidak perlu pakai catatan-catatan. Anak SMP ini, kalau belajar bicara sini tak perlu catatan, walau salah. Begitu dong. Dan insya Allah bisa kalau kalian persiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Besok tim siapa besok? Besok tim aja. Siapa-siapa anak buahnya? Anggotanya siapa? Arif. Katakan. Yasar, Arif. Coba kalian latih besok tidak pakai catatan-catatan, bicara langsung. Baru Furqan namanya. Dari hari pertama ini subgrupnya berapa nih? 8 pakai catatan semua makan dirinya. Pakai catatan kalau ada baca di situ. Takwa adalah tidak punya coba kalian dulu asah kemampuan perbuatan Ramadan masa ada waktu ya. Besok Abi mau lihat yang tampil timnya mengajar tak pakai catatan, panggil aja semua walau salah. Itu Mr. Andika, Masya Allah. Mr. Yasar, siapa lagi? Mr. Yasar. Itu dong, Arif. Dan itu insya Allah bisa. Kalau kalian mau serius belajar bisa. Asal kuncinya mau belajar aja. Jelas semuanya? Ya, ini bukan kemampuan membedakan dalam diri. Jangan kalian ikuti yang tidak benar, tidak hak. Jadikan diri kita ini orang yang lapang hati. Sebagaimana bayi yang terlahir, hatinya lapang. Kehendaknya tidak banyak, dia hanya berkehendak kepada Allah. Bayi ini tidak ada kehendaknya, cuma kehendaknya kepada Allah. Makanya kalau bayi meninggal, masuk surga nggak? Masuk surga. Itulah wali, putih, bersih, suci, tanpa dosa. Tidak punya takut, tidak punya sedih. Kalau ada orang-orang yang mengatakan wali masih cinta dunia, mobil mau sekian miliar, rumah mau ganal, belum lagi. Abi bukan, kenapa? Abi masih mau mobil mewah. Abi maunya lebih bisa mobil mewah. Dan Abi ini banyak takutnya, banyak khawatirnya, banyak sedihnya, tidak termasuk lagi berarti.
bukan wali. Orang wali itu adalah anak bayi. Itu bayi itu terang, itu adalah wali Allah. Inna awliyallah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takutnya dia. Hah? Di rumah kada ada daging, kada ada makanan, dia tidak takut. Yang penting minum susu, selesai. Dia bayi. Tidak pernah bikin rumah, kada pernah. Oh, ada rumah ke apa, ada pedulinya. Yang pentingnya goreng, makan, tidur, nangis, minum susu, selesai. Gembira terus, senyum dia. Makanya kita semuanya, senang gak kalau melihat bayi? Senang gak? Itulah wali Allah. Siapa aja melihatnya senang. Kalau kita senang, temu orang melihat kita. Ya termasuk Abi juga kan, orang kan banyak keluar melihat Abi. Karena Abi memang bukan wali. Wajar aja lah. Jadi kalau anak-anak Abi dia banyak keluar melihat Abi, ya tidak apa-apa. Abi memang bukan wali. Karena wali itu semua orang senang. Siapa itu? Baik. Senang semua orang. Kalau sudah orang sehebat apapun, masih juga kita suka kan, kita senang. Bayi disenangi semua orang. Itu namanya bayi. Bagaimana buat seperti itu? Bersihkan diri Ramadan ini, kembali terlahir seperti bayi yang baru lahir fitrah. Raya, ada 30.000 beli rokok habis. Lebih bagus duit itu kau kasih ke emakmu, ke abahmu, bah duit bah. Kumpulkan setiap hari 30.000, anggap beli rokok. Ada orang begitu tuh, bisa pergi haji dia. Ada tuh orang pergi haji, dia begitu dia merokok, berhenti merokok. Tadi tuh, dia menabung sesuai rokok sehari 2 bungkus 60.000, setiap hari 60.000. Dianggapnya dia beli rokok, dia akan hilang. Begitu di muka yang banyak duitnya, pergi haji. Insya Allah tuh kawan kalian Humayron, dia akan berangkat umroh, dapat hadiah umroh. Karena itu sudah 30 juz, insya Allah setelah di wisuda nanti dia akan pergi Mekah Madinah umroh sebagai berkah pertolongan dari Allah atas orang yang sudah berjuang sungguh-sungguh menghafal Al-Quran. Masya Allah, itu dong. Kalian ngapain di sana? Goni, guring gaya Goni ini. Coba Ramadan berubah, Mister Goni. Paham semuanya di depan, paham? Tidak paham aja. Paham? Paham semua ya. Nabi yang semangat, semua semangat, Ramadan semangat. Jangan lemas kalian. Masa kalian kalah sama Abi? Abi itu tua, jangan Abi udah putih. Masa kalian kalah semangat sama Abi? Kalah semangat. Atau biar bersemangat, Maulana duduk sini, Abi duduk di situ. Kita tes apakah semangat Maulana bersemangat? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Itu dong orang hebat. Siapa lagi yang siap mau jadi imam? Malam bisa berzikir sama imam. Itu supaya zikir punya berkot. Oh begitu ya, itu kan masalah Muhammadiyah. Oh begini caranya. Kita tentu kita nih diundang siapa aja, oke kalau ini. Asal orang Islam aja diundang. Nah, undang siapa aja. Jadi gitu dia punya pengalaman, ilham. Oh begini rupanya. Pada bukti kan kita kan belum pernah sini tarawih 4-4-3. Mungkin itu rupanya 4-4-3. Oh ada pengalaman. Biasa aja tuh. Bujur atau salah itu? Bujur orang kurang furqan langsung mengatakan bid'ah itu kurang punya furqan. Asal orang salah seberantakan, kamu gak ada sama kita salah. Coba kita berluntur hati, masuk situ. Siapa lagi siap? Andika siap? Siap. Hah? Siap. Ya, carikan musola NU lagi sini. Sekarang kita masuk NU lagi. Alhamdulillah ya, ada SD Abdurrahman 10 malam pertama dikontrak di musola di Masjid Al-Fat. Itu masjidnya Muhammadiyah. Kemarin kita Nasai dikontrak di Masjid Fatimahus Zahra. Itu masjid NU. Ya itu. Kemarin zikir sama ilham di apa namanya Duftar Jannah Muhammadiyah. Nanti cari lagi malam ini siapa nih? Andika sama siapa lagi? Akmal kali 2 tempat. Kirim situ datangi bisa enggak? Bisa atau orang mau aja. Surati langsung. Minta ini supaya anak-anak kita bisa jadi imam. Habis siap habis. Ya saja jadi imam. Jabri jadi imam Jabri. Dia kalau jadi imam Jabri kemudian menjadi salafi. Baik.
Coba dilatih dulu nih orang-orang nih, kerajaan semua nih. Siapa nih bisa jadi imam? Iya, saya itu. Nah. Atau malam ini bisa tuh Ustaz Janal berangkat lagi 2 orang, siapa yang siap? Saya. Jika cari sini hubungi musola itu, kita 52 orang bergantian, 20 rakaat, 10-10. Kita di musola dulu, tahun depan kita baru masjid. Jadi musola. Tapi alhamdulillah tahu di Rahmat, di masjid dia, An-Nasai di masjid dia. Jadi musola latihan terus semua harus diasah oleh kita. Calon pemimpin, calon imam. Dan insya Allah bisa semua. Jadi kita kalau diundang siapa aja, salam Islam oke, gitu ya. NU masuk aja, Muhammadiyah ikuti aja. Nggak ada yang salah, benar semua. Yang salah itu saling menyalahkan, itu yang salah. Asobia. Fanatik. Iya itu yang salah. Fanatisme itu yang salah. Kalau sudah itu paham. Jadi jangan jadi orang fanatisme itu tidak boleh. Kalau sudah di sini tidak menerima yang lain. Apa Rasul begitu? Tidak ada begitu Rasul. Rasul tidak begitu mengajarkan. Bentur hati kita nih, menerima semua. Yang penting kita ukhuwah Islamnya terjalin. Justru kesempatan kita untuk dakwah, kesempatan kita untuk menyampaikan PN. Begitu. Agama dia benar. Insya Allah kalau NU Muhammadiyah tidak ada masalah. Ya. Balik ke mana tuh? Alhamdulillah. Datang itu sana tuh, Nurul Iman. Musola Nurul Iman Jihan sana. Ada jadwalnya. Bilang aja bisa nggak kita masuk tes dulu. Bisa. Tapi anak-anak nanti kita yang orang yang gaya NU juga Andika gitu anak. Kita siapa lagi? Sulaiman dikirim dia ke Muhammadiyah. Jadi di TCA ini sini oke aja TCA nih. Yang Muhammadiyah silakan, sini NU silakan, kan? Yang penting apa tuh di sini. Jangan dibentur-benturkan terus. Oh ini betul Muhammadiyah, jangan dibentur-benturkan. Jangan lihat perbedaan, lihat persamaan yang ada. Jangan suka melihat perbedaan. Carilah satu persamaan dari sejuta perbedaan. Bedanya banyak, tapi kita sama-sama orang Islam. Ikhwanakum fiddin, saudaraku seagama. Begitu pikirnya. Cinta kita dengan semua. Apapun paham ada orang selamat itu hanya Allah, Nabi Rasulullah, kitabnya Al-Quran, sama imannya, sama Islamnya, saudara. Entabu wa aku sholat wa aku zakat ikhwanakum fiddin. Dia bertobat, dia sholat, dia berzakat, saudaraku seagama. Selesai kita. Itu dong. Jangan melihat perbedaan terus. Gara-gara kemudian bahwa sudah mulai jadi hari kayak itu masih dia jadi bawa kemudian gara-gara kemudian begini aja ribut-ribut masuk kita tanya dulu nih jadi masuk masjid semuanya habis itu ini apa NU Muhammadiyah NU benar tapi Muhammadiyah benar apa susahnya Rasul pernah melakukan ini masjid apa nih masjid Muhammadiyah terus ada kunut ini kalau kita kunut sorangan ya kan ada kunut kan kacau kan. Atau nanti kita masuk masjid orang ke tangan semua imam kayak ini aja. Jadi masalah. Jadi apa namanya itu fitnah. Sesuaikan dirimu di mana pun mau berada. Lentur bagaimana air itu? Air itu kan lentur. Kita kan tercipta dari air, lentur air. Masuk ke medan yang bulat jadi bulat air. Kalau medan segitiga jadi segitiga air. Lihat, kalau panjang jadi panjang. Bagaimana bentuk tempatnya? Begitulah bentuk air. Manusia itu seperti air itu, lentur. Mudah dibawa kemana saya diri tadi. Jangan menjadi orang yang fanatisme. Jangan jadi orang yang taklid buta. Jangan. Pokoknya jarnya jar, itu taklid buta itu sudah jangan lagi. Berpikir maju. Anak-anak saya harus berpikir maju, berkembang ke depan lebih baik. Buat diri kita lentur, bisa menerima semua golongan. Ya, jangan berdiri di atas semua golongan. Itu konsep Nabi. Yang penting hafal Quran sini. Yang Muhammadiyah tetaplah jadi Muhammadiyah di sini. Yang NU tetap jadi NU. Nah, kalau dua-dua itu aja. Ayo lain-lain insya Allah ada TCA. Itu aja di TCA. NU Muhammadiyah. Nah, kalau Wahabi sih Wahabi. Paham ya?
Ya, doa kalian Ramadan ini bagus lagi, berbaik lagi semuanya. Insya Allah semua anak Abi akan berkembang lebih baik lagi ya. Baik, itu dulu. Terima kasih. Kita kembalikan kepada MC kita Bang Najar Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.